Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah Asik. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel kita. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Aini dan teman saya Olivia Rahma Maulida. Saya Join Subroto. Itu al-dororu yuzalu, artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Seperti dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Abdul Al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan. Kaidah tersebut bertujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Nah, di sini ada contoh-contoh. Contoh-contohnya antara lain yang pertama itu ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kedua, dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudaratan. Nah, kaidah tersebut sering diungkapkan dengan apa yang tersebut dalam hadis yang berbunyi la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Hadis riwayat Hakim. Nah, perkataan doror dan diror ini di kalangan ulama berbeda pendapat. Di antaranya yaitu yang pertama, Al-Husaini mengartikan al-doror dengan bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudarat. Sedangkan al-diror diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain atau tetangga memudaratkan. Nah, yang kedua, ulama lain mengartikan al-doror dengan membuat kemudaratan dan al-diror diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan yaitu tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudaratkan oleh orang lain. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung kaidah tersebut antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, yang artinya janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Al-Baqarah ayat 231. Maksud dari ayat tersebut, apabila kalian menolak istri-istri kalian lalu mereka mendekati masa akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kalian menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Lalu ada surat Al-An'am ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad fassala lakum ma haramma 'alaikum illa ma duturitum ilaihi. Allah telah menjelaskan kepadamu sekalian apa yang Allah haramkan kepadamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Kesimpulan dari ayat makna ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memakan hasil sembelihan yang di saat penyembelihannya tidak disebutkan nama Allah, seperti yang diperbolehkan oleh orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah.
Mereka biasanya memakan bangkai dan semua sembelihan yang dikorbankan untuk berhala dan lain-lainnya. Kemudian Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan sembelihan yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Untuk itu Allah berfirman, "Mengapa kalian tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika penyembelihannya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian." Surat Al-An'am 119. Maksudnya, ya Allah SWT telah menerangkan kepada kalian semua yang diharamkan atas kalian memakannya, dan Dia telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Hadis, indama akum wa amwalakum wa iradakum haram. Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua. Hadis riwayat Muslim. Kekecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah: 1. Apabila menghilangkan kemudaratan mengakibatkan datangnya kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya. Misalnya, A mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan. 2. Kedua, apabila dalam menghilangkan kemudaratan menimbulkan kemudaratan yang lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. Contohnya, dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya karena kalah dalam peperangan lebih besar mudaratnya daripada menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, dalam peperangan hukum yang berlaku sesuai dengan Al-Quran, fayaktuluna wa yuktalina. Quran Surat At-Taubah 111. Membunuh atau dibunuh, atau to kill or to be killed. Jadi terbunuh dalam peperangan adalah risiko hanya bagi mukmin. Ada nilai tambah yaitu mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah al-doror yuzal antara lain: yang pertama, ad-duraratu tubihu maqturot. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Di kalangan ulama usul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan. Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas. Yang ketiga, tidak ada jalan yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. Kedua, ad-duraratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya. Ma ubiha lidororoti yuqadaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya. Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tapi hanya sekadarnya. Contoh, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekadar yang diperlukan untuk pengobatan. Itu pun apabila tidak ada dokter wanita. Orang yang kelaparan hampir mati hanya boleh makan yang haram sekadar menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh sampai kenyang. Kedua kaidah di atas sesungguhnya merupakan penjabaran dari kaidah. Yang ketiga, ad-durarat yuzalu biqadari imkan. Kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran demi terpeliharanya Al-Quran. Usaha damai agar tidak terjadi peperangan. Usaha kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan adalah di antara contoh penerapan kaidah tersebut.
Keempat, ad-duraratu la yuzalu bidorori. Kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan lagi. Kaidah ini semakna dengan kaidah ad-duraratu la yuzalu bimislihi. Kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang sebanding. Maksud kaidah itu adalah kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudorotan lain yang sebanding dengan keadaannya. Misalnya, seorang debitur tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini, tidak boleh kreditor mencuri barang debitur sebagai pelunasan terhadap utangnya. Contoh lain, seperti orang yang sedang kelaparan, tidak boleh mengambil barang orang lain yang juga sedang kelaparan. Yaitu yuhtamalu dororu al-khosili ajali dorori al-amini, yaitu kemudorotan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudorotan yang bersifat umum. Contoh penerapannya yaitu boleh melarang tindakan hukum seseorang yang membahayakan kepentingan umum, misalnya mempilotkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para nasabah. Contoh lainnya, menjual barang-barang debitor yang sudah ditahan demi untuk membayar utangnya kepada kreditor. Ad-dororul asadu yujalu bid-dororil akhafu. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Kaidah ini biasanya disingkat al-ahdu bi ahfud dororain, mengambil yang mudaratnya lebih ringan. Yuhtamalu dororul khosi linaf'i dororil am, dilaksanakan kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Contohnya, apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan ilmu yang berdasarkan agama, kecuali dikaji, maka boleh mengajinya. Contoh lainnya, sanksi-sanksi yang diterapkan yang berhubungan dengan maksiat, kejahatan, baik berupa sanksi, hudud, kisos, diat, dan takjir. Semuanya berkaitan dengan kaidah tersebut. Ad-dororu la yakunu qadima. Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Maksudnya adalah kemudaratan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudaratan tersebut telah ada sejak dahulu. Contohnya, boleh melarang dosis yang punya penyakit darah tinggi yang parah. Untuk menjaga larangan ini tidak bisa dibantah dengan alasan penyakitnya sudah lama. Contoh lainnya, air mengalir ke jalan raya dan sudah lama terjadi, maka air tersebut harus dialirkan ke tempat lain. Singkatnya, meskipun sudah lama terjadi, kemudaratan tetap harus dihilangkan. Yang kedelapan, al-hajatu tangzila mangzilata doru roti amatang kana au khosot. Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku karena adanya kesungkaran dan kesulitan. Perbedaan antara al-dororut dan al-hajah adalah pertama, di dalam kondisi al-dororut ada bahaya yang muncul, sedangkan dalam kondisi al-hajah yang ada hanyalah kesulitan atau kesungkaran dalam pelaksanaan hukum. Kedua, di dalam al-dororut yang dilanggar perbuatan yang haram lizolitihi, seperti makan daging babi, sedangkan dalam al-hajah yang dilanggar adalah haram ligoirihi. Oleh karena itu, ada dobit yang menyebutkan bahwa ma hurimma lizatihi abiha la dorurati wa ma hurimma ligoirihi abiha lihajah. Apa yang diharamkan karena zatnya dibolehkan karena darurat, dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya al-hajah.
Karena kebolehan yang melanggar yang haram inilah kedudukan al-haja ditempatkan pada posisi al-darurut. Contoh lain tentang al-haja adalah dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud. Akan tetapi, demi untuk kelancaran transaksi, boleh menjual barang yang belum wujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Inilah yang disebut dengan al-salam, jual beli. Uang diserahkan dahulu, baru beberapa waktu kemudian barangnya diserahkan. Demikian pula halnya dalam ijalah, perpindahan utang. Pada prinsipnya, yang harus membayar utang adalah debitor. Akan tetapi, demi kelancaran pembayaran utang, debitor boleh memindahkan utangnya kepada orang lain. Yang ke-9, kullu khosotin abihat lidoruroti wahajati lam tustabah qabla wujudiha. Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-haja tidak dibolehkan dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-haja. Contohnya, memakan makanan yang haram baru bisa dilaksanakan setelah terjadinya kondisi darurat atau al-haja. Misalnya, tidak ada makanan lain yang halal. Dobit di atas ditemukan dalam Kitab Al-Ishraf karya Qadi Abdul Al-Wahhab Al-Maliki. Sedangkan dalam Kitab Al-Ashbah wal Al-Nazair ada dobit lain, yaitu hajatu iza amat kadorori kadoruroti. Al-haja apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat. Pengertian amma atau umum adalah kebutuhan tersebut meliputi seluruh manusia. Sedangkan pengertian khosos adalah kebutuhan tersebut bagi satu golongan tertentu atau daerah tertentu, bukan untuk orang per orang. Contoh lain tentang al-haja adalah jual beli falas, jual beli mata uang, baik transaksi maupun option, hukumnya haram. Akan tetapi, karena kebutuhan transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, maka hukumnya boleh. Karena orang yang ke luar negeri membutuhkan uang asing untuk hidup di luar negeri. Inilah yang dilakukan oleh money changer, bukan jual beli yang falas yang mengandung unsur maisir, perjudian. Contoh lainnya adalah Dit al-Nas, pembatasan kelahiran untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, pendidikan anak, hukumnya boleh karena al-hajah. Yang ke-10 yaitu kullu tasarrufin syarra fasadan au daf'a solahan manhi anhu, yaitu setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contohnya, menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa ada manfaatnya. Contoh lainnya seperti melakukan akad riba, perjudian, pornografi, dan kesepakatan untuk melakukan perampokan dan lain sebagainya. Dari kami, kurang lebihnya penjelasan dari kelompok kami terkait kaidah asasi keempat ini dalam Al-Qawaid Al-Khamsah, 5 kaidah asasi. Jika kami pemateri melakukan banyak kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ada saran atau pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom komentar dalam channel ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. See you teman-teman. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.